Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke Trader Asia Insight ya, di mana kita selalu membahas tentang tokoh-tokoh terkenal di bidang finansial. Salah satunya yaitu Richard Dennis, teman-teman ya. Dia ini adalah seorang tokoh yang memang terkenal dengan eksperimennya bernama turtle trading atau trading kura-kura. Jadi saksikan terus video ini sampai habis. Richard Dennis merupakan seorang trader asal Chicago, Amerika Serikat. Dia ini lulusan pasca sarjana dari Tulane University. Dia ini pernah bergabung dengan Chicago Board of Trade. Namanya semakin dikenal di dunia trading berkat kesuksesannya menciptakan sistem trading kura-kura. Dennis yang awalnya mengamati penangkaran kura-kura, kemudian dia melakukan eksperimen Bill Turtle. Dari eksperimen inilah Dennis memperkenalkan trading kura-kura. Dennis juga dikenal dengan kesuksesannya sebagai trader yang awalnya memiliki modal 1 juta US dollar, kemudian modalnya berkembang menjadi lebih dari 100 juta US dollar. Nah, dia ini sudah tertarik dengan trading semenjak usianya itu masih belia ya, di saat dia itu pertama sekali lulus sekolah menengah ke atas, teman-teman ya. Dennis juga diketahui dia itu trading berbagai jenis aset, termasuk aset komoditas ya, termasuk mata uang dan juga obligasi pemerintah. Jadi si Dennis ini punya rekan teman bernama William Edhart, dan temannya ini adalah seorang pakar matematika. Kemudian temannya ini membuat perhitungan matematis terhadap trading si Dennis ya. Dan dia itu berkesimpulan bahwa si Dennis ini memang punya bakat di dalam bidang finansial. Jadi memungkinkan dia itu bisa meraup keuntungan secara terus-menerus. Namun Dennis ini membantah hal tersebut karena menurut Dennis semua orang itu bisa mencapaikan kesuksesan seperti yang ia lakukan, asalkan mereka itu bisa belajar secara disiplin, kemudian mendapat pengajaran yang lebih baik. Jadi tentunya semua orang itu bisa menjadi sebagai seorang trader, teman-teman. Oleh karenanya, Dennis dan Edhart mengadakan sebuah eksperimen pada sekelompok trader yang ia beri nama The Turtle. Jadi si Dennis ini dengan temannya ini membuat eksperimen. Mereka ini adalah taruhan, teman-teman ya, untuk membuat eksperimen bahwa semua orang itu sebenarnya bisa aja trading, asalkan dia itu orang yang dilatih ini bisa mendapatkan pengajaran yang baik, disiplin yang baik, dan benar-benar memahami konsep trading yang memang diajarkan dari awal. Ya, sama juga seperti kita misalnya mengendarai mobil, mengendarai motor ya kan. Dulu kita nggak pernah bisa yang namanya mengendarai mobil, tetapi kalau kita belajar ya kan, kemudian kita tahu pola-polanya, akhirnya sudah menjadi kebiasaan. Ya, bahkan orang dari belajar mobil, kemudian dia punya bakat di bidang balap, kemudian dia latihan lagi kan. Nah, begitu dia latihan balap, ya kan, kemudian dia memasuki arena dan dia selalu latihan berulang-ulang, akhirnya dia menjadi ahli di bidang atlet, ya kan. Dia menjadi ahli di bidang pembalap, teman-teman. Akhirnya kenapa? Dia menjadi habit. Karena sesuatu itu bisa dilatih, walaupun juga dengan training, teman-teman. Jadi si Dennis dengan si Edhart ya kan mengadakan eksperimen bahwa semua orang itu bisa diajarkan dari nol ya kan, walaupun si calon trader ini yang akan direkrutnya nanti tidak mengerti apa-apa. Jadi ini adalah eksperimen yang mereka lakukan untuk membuktikan bahwa tidak semua orang itu harus mempunyai bakat ya, semuanya itu bisa dipelajari sampai dia benar-benar menjadi ahlinya, teman-teman. Kenapa dikatakan The Turtle? Karena di dalam kunjungannya ke Singapura, Dennis itu pernah mengamati sebuah peternakan kura-kura yang memang cepat menghasilkan dan efisien. The Turtle ini adalah sebutan Dennis untuk para calon trader yang akan dia rekrut untuk ia ajari sendiri. Nah, pelatihan ini diadakan selama 2 minggu dan dapat diulang-ulang. Dan dia juga berharap para turtle ini dapat bisa bertumbuh secepat dan seefisien kura-kura di peternakan yang pernah dia kunjungi. Nah, kemudian si Richard Dennis ini memasang iklan ya di Wall Street Journal untuk merekrut beberapa calon trader
yang ingin dia latih, teman-teman. Jadi alhasilnya itu ribuan orang melamar. Ya, jadi pesertanya itu direkrut, kemudian diseleksi, dan yang terima hanya 14 orang saja. Ya, masing-masing orang yang berhasil diangkat akan menjadi muridnya, kemudian mendapatkan pelatihan dari Dennis, dan modal trading dari kantong Dennis sendiri sebesar 1 juta US dollar, atau kalau dikurs rupiahkan itu sekitar 15 miliar. Jadi si Dennis ini menyeleksi ala tradernya ini dengan cukup mudah. Dan juga dia tidak ingin yang menjadi muridnya benar-benar berkepala kosong. Jadi calon pelamar ini diharuskan menentukan mana yang benar dari beberapa pertanyaan. Ya, contoh pertanyaannya misalnya, yang pertama, trading akan menghasilkan banyak uang ketika seseorang bisa membeli saham di posisi terendah atau bottom fish, di ujung downtrend. Kemudian yang kedua, memperhatikan running trade, harga aset tidaklah membantu. Dan yang ketiga, pendapat orang lain tentang pasar adalah baik untuk diikuti. Yang keempat, jika seseorang memiliki modal 10.000 US dollar untuk dipertaruhkan, maka stop loss-nya adalah 2.500 US dollar di setiap transaksi perdagangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sejak awal seseorang harus tahu persis di mana harus melakukan cut loss jika terjadi kerugian. Dan 5 syarat ini ditentukan untuk merekrut beberapa calon trader. Dari catatan sebuah metode The Turtle, nomor 1 dan 3 salah, sedangkan nomor 2, 4, dan 5 adalah benar. Kira-kira kalau kita itu sekitar 5 pertanyaan tadi, kira-kira manakah yang akan kita pilih? Kemudian dari nomor 1 dan 3 ini kan salah, dan nomor 2, 4, dan 5 ini yang benar. Inilah syarat yang diajukan oleh si Richard Dennis kepada calon-calon trader baru, teman-teman. Selanjutnya, dari ribuan pelamar, hanya ada 14 orang yang lolos seleksi dan bisa mendapatkan pelatihan dari Dennis di tahun 1983. Mereka ini datang dari latar belakang berbeda, yang tidak punya ilmu keuangan masing-masing, ya, yang calon-calon trader yang si Dennis rekrut. Mereka itu ada yang penyanyi, ada yang pelaut, ada yang pekerja kantoran, pokoknya latar belakangnya itu beda-beda. Nah, dari orang tersebut, si Dennis ini membuat pelatihan terhadap 14 orang ini, dan dia berharap bahwa orang ini akan berhasil di dalam dunia trading. Nah, eksperimen The Turtle membuahkan kesuksesan yang luar biasa. Dennis juga melakukan beberapa kali perekrutan The Turtle di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian setelah ini benar-benar berhasil, ya, dan diketahui oleh beberapa pakar keuangan, dan ada seorang mantannya murid Dennis bernama Russell Sun. Russell Sun ini adalah mantan binaan Richard Dennis, dan dia juga telah menghasilkan profit yang lumayan banyak, ya, sekitar 5 tahun itu terkumpul keuntungannya itu sebesar 175 US dollar pada waktu itu, teman-teman, ya. Jadi ini benar-benar dikembangkan dan berhasil, teman-teman. Ya, jadi Richard Dennis ini berkesempatan untuk melatih semua orang di latar belakang apapun, ya, tanpa minat, tanpa bakat, tanpa habit, tetapi dia bisa melakukan terhadap 14 orang tersebut. Salah satunya yaitu mantannya muridnya si Dennis. Jadi sebagian besar alumni kelas The Turtle kemudian melanjutkan karirnya sebagai trader di institusi, di bank-bank merger dan association di Amerika. Kemudian mereka juga memperoleh pengakuan yang sangat besar. Tentunya mereka ini ya sangat berhasil lah, ya. Nah, pada umumnya trading ala The Turtle ini adalah pembelian saham atau kontrak berjangka yang harganya telah breakout. Penjualan dilakukan dengan di retracement Fibonacci atau ketika harga itu menunjukkan downtrend. The Turtle ini adalah trend follower. Jadi semboyan mereka ini masih menggema hingga saat ini adalah follow the trend, ya kan? Trend ini adalah is my friend, ya kan? Jadi trend ini adalah teman kita, teman-teman. Jadi kalau kita terapkan di trading kita sampai saat ini, banyak beberapa mentor mengatakan bahwa kita harus mengikuti yang namanya trend, ya. Trend itu jangan dilawan. Kalau memang uptrend kita ikutinya buy, kalau downtrend kita sell. Jadi
tren ini yang harus kita follow secara terus-menerus, ya kan? Istilahnya itu trend is your friend yang memang masih melekat di dalam beberapa orang trader. Dalam buku The Complete Turtle Trader, ya tahun 2007, penulisnya itu Michael Cowell memberikan beberapa bocoran mengenai strategi The Turtle. Jadi ini sangat penting teman-teman ya. Kira-kira bocorannya itu bisalah kita terapkan di konsep trading kita untuk kita ingat-ingat setidaknya gitu kan. Walaupun ya ini sekedar kata-kata ya, namanya juga kisah-kisah ya kan. Walaupun kisah ini terjadi jauh di zaman kita, tetapi saya kira konsep ini masih bisa dipertahankan hingga saat ini teman-teman. Nah, mengenai strategi trading yang ditulis di The Complete Turtle Trader, setidaknya ada beberapa poin ya. Yang pertama, lihatlah apa yang terjadi pada harga daripada mengandalkan informasi dari televisi atau surat kabar ketika membuat keputusan trading. Artinya begini, kalau secara market real time ya kan, itu memang benar-benar dimonitor. Kita melihat chart daripada kita berasumsi di berita atau informasi di media yang memang belum terliput sama sekali teman-teman. Jadi informasi di chart itu adalah benar-benar nyata, real yang terjadi saat ini. Kalau kita buka komputer, kita lihat chart di dalam trading ya, secara real time itu adalah harga saat ini yang memang sedang berjalan. Terus apakah berita itu penting? Ya penting juga. Tetapi sebelum kita mengamati berita di media massa tentang berita ekonomi, finansial, segala macam, setidaknya kita telah diajari bahwa menganalisa dengan teknikal analisa. Ya kan? Analisis teknikal. Dan ini yang memang sudah umum dan juga sudah lumrah diketahui oleh beberapa trader. Jadi kalau kita nggak mengerti analisa teknikal, yang kadang-kadang ada sebagian trader itu ya maunya itu sinyal gratis ya kan, bahkan sinyal berbayar ya. Mereka berharap dari analis yang lain, kemudian ikut grup, kemudian menunggu sinyal, tetapi pengaturan dari money management, lotnya sebesar apa, itu yang menjadi masalah teman-teman. Jadi konsep kalau kita ingin trading forex, setidaknya kita ya memiliki analis teknikal teman-teman. Kemudian poin yang kedua, market yang berbeda memiliki sinyal jual dan beli yang juga unik. Jadi kita itu harus fleksibel dalam mengatur parameter untuk sinyal beli dan jual di market yang berbeda. Kemudian uji parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda untuk mengetahui apa yang terbaik dari perspektif pribadi dan karaktermu. Ibaratnya itu seperti kita menguji teknikal, ya kan? Banyak platform di MT4 itu memberi beberapa indikator teknikal untuk membantu trader bisa berkembang menjadi lebih baik ya. Contohnya misalnya ada misalnya kita itu cocok dengan teknikal seperti apa dengan karakter kita, maka kita bisa melakukan dengan backtesting teman-teman ya. Kita uji dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, biar kita itu tahu dan cocok kira-kira karakter trading yang cocok dan juga yang tepat untuk kita itu seperti apa. Apakah swing trader, apakah scalping, apakah long term, dan macam-macam. Jadi kalau kita nggak mencoba mengujinya, kita nggak akan pernah tahu. Dan kita ya gagal terus kan. Dan ini adalah hal-hal wajib yang memang berasal dari buku si penulis yang pernah dipublikasi di media massa teman-teman. Kemudian poin selanjutnya yaitu sebelum trading, milikilah trading plan yang berisikan rencana masuk dan keluar posisi di harga tertentu. Jadi kita harus mengetahui di area harga berapa harus mengambil untung dan kapan harus melakukan cut loss. Kemudian poin selanjutnya itu jangan pernah mengambil resiko cut loss lebih dari 2% dari jumlah modal dalam satu kali trading. Jadi misalnya per pekan atau per minggu kita itu misalnya ada buka 3 posisi trading yang memang memberi peluang di 3 mata uang. Jadi kita juga harus mengkalkulasikan kira-kira per trade, per posisi kira-kira berapa persen dari total 3 posisi. Jadi jangan sampai melebihi margin modal kita. Jangan sampai rugi sekitar di atas 20%. Jadi usahakan kalau menurut buku ini ya sekitar 2% per trade. Tetapi itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya, sesuaikan dengan modal kalian dan risiko kalian. Kemudian poin selanjutnya itu ketika harga menembus ke atas moving average 40, maka itu memberikan sinyal entry beli. Sedangkan sinyal exit jual adalah di bawah moving average 20. Jadi ini kembali lagi ke indikator teknikal analisa. Seperti yang pernah kita pelajari ya, contoh misalnya di trader Asia
hanya belajar tentang linear band moving average, tentu kita mengenal yang namanya garis moving average 50. Ya kan, kalau seandainya candlestick-nya itu mendekati harga ke atas, di atas garis moving average 50, maka harganya akan uptrend. Kalau memang ada posisi sebelumnya kita sell, maka kita bisa cut loss karena indikatornya telah memberikan informasi atau aba-aba bahwa harga akan bergerak uptrend. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Jadi saya kira mungkin semua teknikal yang pernah dipelajari oleh beberapa trader ya, termasuk juga moving average, saya kira ini memang hal paling mendasar yang memang semua orang juga bakal tahu ya kan. Ya memang udah pernah trading, pernah mengerti tentang hal-hal dasar seperti moving average, ya tinggal kenali aja ciri-cirinya dan sesuaikan aja dengan time frame-nya teman-teman. Yang terakhir, withdraw keuntungan dianjurkan untuk rutin dilakukan. Oke, withdrawal ini memang harus rutin ditarik teman-teman. Ya, menjadi keuntungan kita ini ya bisa per minggu, kalau memang dapat untung kita ambil. Kadang-kadang pernah kejadian juga kalau lebih daripada seminggu, ya ibaratnya seperti kita menabung atau mungkin kita bisa melipatkan lot yang lebih besar untuk keuntungan lebih besar. Tetapi nyatanya akhirnya keuntungan yang minggu lalu akhirnya habis. Ya kan? Kemudian tergerus secara terus-menerus. Itu juga sering terjadi. Nah, bagaimana kalau kita misalkan melakukan tentang compounding effect? Anda tahu kan, compound itu melipat-lipatkan keuntungan, kemudian modalnya besar, dan keuntungan juga semakin besar. Jadi dari minggu ke minggu itu keuntungan semakin besar. Itu kalau menurut saya mungkin ya akun yang berbeda. Contoh misalnya ada akun utama, kemudian akun jangka panjang, itu tergantung dari strategi masing-masing. Tetapi kalau kita ingin mencari keuntungan, ya setidaknya ya per bulan adalah keuntungan ya kan, jangan nunggu tahunan. Itu harus dipisah, dan itu konsepnya juga berbeda-beda. Bukan berarti kita tidak menarik keuntungan selama mungkin, yang kita pertahankan agar uang itu berkembang terus banyak, seperti menerapkan compounding effect. Mungkin kalian belum tahu compounding effect itu seperti apa. Ibaratnya dengan modal contoh 100 USD dolar, kemudian kita keuntungan 20 dolar, kita tidak tarik, kemudian lotnya kita tinggikan sedikit agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan dilakukan secara terus-menerus. Memang ini tidak mudah. Ya, tetapi di dalam buku ini mengatakan bahwa keuntungan itu harus ditarik secara rutin. Agar kenapa? Agar kita juga bisa menikmati keuntungan di trading forex teman-teman, atau di trading segala macam. Nah, selanjutnya adalah apakah strategi ini masih cocok di saat kondisi pasar yang saat ini? Kita mengingat turtle trading ini kan ditemukan pada tahun 1980 dan diterapkan oleh Richard Dennis. Itu kisaran pasar keuangannya itu sekitar tahun 1980-an. Jadi kira-kira cocok nggak strategi ini kalau memang diterapkan era sekarang di tahun 2023? Ya kan, zaman terus berubah, kemudian volatilitas keuangan juga berubah, kemudian tren pasar juga ikut berubah. Nah, seorang Russell Sen, sang mantan The Turtle, juga menyaksikan tanpa keraguan ya bahwa pemula juga masih bisa sukses di awal tahun 2007 dengan prinsip The Turtle. Sistem ini menurut dia menghasilkan cukup baik dengan modal 10.000 US dollar di awal tahun 2007. Kemudian di akhir tahun dengan sistem yang dia terapkan di The Turtle akun tersebut tumbuh menjadi 25.000 US dollar. Itu terjadi di tahun 2007 sampai akhir di tahun 2008. Nah, bagaimana dengan saat ini di tahun 2023? Cenderung itu membentuk breakout yang palsu ya. Akhir-akhir ini kita lihat, kita pernah mengenal, kalian mungkin tahu ya, di saat trading mungkin kalian melihat breakout, tiba-tiba kalian buy ya kan, atau sell, tiba-tiba harganya tidak sesuai dengan perkiraan kita. Dan itu banyak orang mengatakan, termasuk juga pengajar, itu adalah fake signal atau breakout palsu. Tetapi itu bisa diidentifikasi. Kalau kita mengenal tentang linear band moving average ya, itu bisa kita deteksi itu di time frame yang lebih kecil. Karena kenapa? Untuk entry di BBMA atau linear band moving average ya, itu lebih ideal di time frame yang lebih besar ya, di time frame H4. Kalau seandainya di time frame H1 membeli aba-aba sinyal buy atau sell, kita bisa cek di time frame yang lebih kecil ya, misalnya di time frame M15. Walaupun nanti tiba-tiba ada yang breakout candlestick, tentu kita bisa mendeteksi, kira-kira bisa kita melihat 3 time frame, multiple time frame ya. Kita melihat mayoritas dari 3 time frame tersebut
ya dari daily H4, H1, M15 yang memang sering kita pelajari di channelnya Trader Asia. Jadi saya kira tidak berpengaruh, walaupun memang breakout palsu itu selalu ada. Namanya juga pasar kan terus berubah teman-teman. Jadi kita ya harus update informasi, salah satunya ya kita mengenal cara ini dengan analis teknikal. Oke? Nah teman-teman, bagi kamu yang memang bingung ya memahami tentang turtle trading ya, itu adalah sistem analisa teknikal. Itu adalah sistem yang memang diterapkan ya metodenya oleh sang master. Tentunya master di dunia ini sangat banyak, tetapi asal teman-teman tahu, sistem trading itu sudah diciptakan dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Dan tergantung metode mana yang kalian suka. Tentunya konsepnya, sejarah membuktikan bahwa seorang biasa pun bisa trading, seperti Richard Dennis. Dan dia ini memang orangnya bukan kaleng-kaleng ya, dan dia ini mentor benar sukses, dan dia merekrut murid-murid yang memang mau belajar sungguh-sungguh, bukan murid yang hanya mencoba-coba aja teman-teman. Ya kan, banyak dari orang kita itu coba-coba, begitu nggak berhasil, wah ini berarti judi. Ini nggak cocok dengan passion aku, ini bukan habit aku, ternyata aku salah langkah. Ya kan, banyak orang berkata demikian. Padahal Richard Dennis membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi seorang trader walaupun itu bukan bakat dari lahir. Ya, sama juga seperti seniman, penyanyi, pembalap, pemain bola kaki. Asal dia mau latihan secara terus-menerus, dia bekerja keras, dia mengasah setiap hari, maka itu akan menjadi habit dan kesenangan baru teman-teman. Oke? Saya kira sampai di sini aja dulu ya kisah terkenal tentang Richard Dennis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan saksikan terus video baru berikutnya teman-teman. Silakan subscribe dan silakan komen di bawah. Tentunya dengan komentar-komentar yang positif, dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for